Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya. Nah, di video saya sebelumnya itu saya membahas tentang cara menggambar model di mana model itu memiliki data yang second order. Nah, data second order itu yang seperti apa? Nah, ini adalah data second order ya. Jadi, di sini saya memiliki model seperti ini, lalu kemudian ada variabelnya itu kompensasi, motivasi kerja, kinerja karyawan, dan komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi ini merupakan data yang second order. Mengapa dia data yang second order? Karena komitmen organisasi ini dia itu sebenarnya diukur oleh tiga indikator, yaitu afektif, normatif, dan kontinuitas. Tetapi afektif, normatif, dan kontinuitas ini juga diukur oleh item. Nah, jadi komitmen organisasi ini ya secara tidak langsung diukur oleh afektif, normatif, dan kontinuitas. Nah, jadi walaupun begitu kontinuitas ini memiliki item yang mengukurnya gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan data second order ya. Nah, menggambarkan model untuk data yang second order itu adalah seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan metode repeated ya, repeated indikator. Mengapa disebut repeated indikator? Karena item-item yang ada di indikator ini kemudian diulang kembali dimasukkan di sini yang ini. Jadi komitmen organisasi ini juga ya langsung diukur oleh itemnya yang ini sebenarnya, yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan metode repeated indikator. Nah, kalau kita tidak masukkan item-item ini ya di sini ya, maka ini tidak akan bisa diolah gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, saya hapus ini ya, A1, A2, A3, A4, A5 ini saya hapus, maka ini begini ya, problem the latent variable has no indicator. Jadi kita harus menggunakan metode repeated indikator ya, supaya ini bisa diolah gitu ya, ini bisa diolah. Nah, jadi saya masukkan lagi tadi, saya masukkan lagi sampai di sini C3 ya ini. Nah, ini A1, A2, A3, A4, C1 belum ya, belum semua ya. Oh, N nya belum, oke, N nya belum, oke. Nah, ini jadi saya masukkan di sini. Oke, jadi seperti ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas atau menguji measurement model dari data yang memiliki data second order atau model yang memiliki data second order seperti ini, maka kita memerlukan dua langkah pengujian. Pertama itu di langkah indikatornya ya, measurement di tahap indikatornya. Lalu kemudian di tahap kedua itu pengujian di tahap variabelnya ya, di tahap variabelnya. Oke, bagaimana caranya? Kita ke langkah pertamanya. Langkah pertamanya itu seperti biasa ya. Kita ke PLS algorithm, lalu kemudian kita start calculation. Nah, ini sudah muncul, kita ke outer loadingnya. Nah, di outer loading ini ya, karena ini kan kita ingin menguji di tahap indikator, maka pertama-tama faktor loading yang ada di variabel komitmen organisasi yang ini itu kita kesampingkan, kita tidak baca ya. Nah, nanti untuk memasukkan di laporan juga komitmen organisasi ini kita tidak ikut sertakan ya, untuk di tahap pertama. Nah, yang kita masukkan itu yang di indikatornya ya, faktor loading yang di indikatornya. Misalnya komitmen organisasi ini kan punya afektif, kontinuitas, dan normatif, maka kita lihat faktor loading yang ada di indikatornya ini ya. Nah, ini misalnya afektif ini kan semuanya hijau, berarti item-itemnya valid gitu ya. Lalu kontinuitas juga hijau semua, lalu normatif juga hijau semua, berarti aman gitu ya. Item-item yang ada di indikator komitmen organisasi semuanya valid ya, karena nilainya lebih dari 0,7. Sekarang kita melihat di variabelnya yang lain yang hanya memiliki first order, misalnya kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan itu semuanya valid ya, karena nilainya hijau semua. Lalu kompensasi itu ternyata ada satu yang
tidak valid ya, nilainya merah, yaitu KP6. Lalu motivasi kerja juga ada satu yang merah, yaitu Z2. Berarti di sini ada dua item yang tidak valid ya, yaitu KP6 dan Z2. Nah, ini kita hafalkan karena kita mau buang ini KP6 dan Z2, kita hafalkan atau kita tuliskan di sebuah kertas ya. Kita tuliskan item-item yang akan kita hapus ini atau kita tuliskan di Word ya. Jadi KP6 dan Z2. Nah, karena hanya ada dua, jadi mudah untuk saya menghafalnya ya. KP6 dan Z2. Saya kembali ke model, saya hapus KP6. Ini KP6, lalu kemudian Z2. Ini Z2. Hapus. Nah, setelah kita hapus KP6 dan Z2, kita lakukan langkah pengujian kembali ya, pengujian validitas. Ini masih di tahap yang pertama. Nah, ini masih di tahap yang pertama. Nah, kita uji kembali, kita lihat overloadingnya. Ternyata kita lihat afektifnya aman, kontinuitasnya aman, normatifnya aman, motivasi kerjanya aman, hijau semua. Lalu kompensasinya itu semuanya hijau. Nah, kinerja karyawan juga semua hijau. Berarti untuk faktor loadingnya itu semuanya aman ya, semuanya hijau. Nah, sekarang kita ke reliabilitas dan validitas konvergennya, yaitu AV-nya. Kita lihat, ternyata reliabilitasnya semuanya aman karena di atas 0,7 dan hijau ya. Cronbach alpha-nya aman, composite reliability-nya aman, composite reliability rho C-nya aman, average variance extracted-nya aman ya, aman semua. Nah, ini aman semua. Nah, ini jadi aman ya, aman. Lalu kita lihat diskriminan validity-nya. Kalau tadi kan konvergen dan reliabilitasnya, sekarang kita ke diskriminan validitasnya. Nah, di sini di heteroid monotride rasionya itu memang masih ada yang merah ya, karena ini kan lebih dari 0,9. Tetapi kan validitas diskriminan itu kan tidak hanya dilihat dari heteroid monotride rasionya, tetapi juga dilihat dari Fornalecker kriterionnya. Nah, di Fornalecker kriterion ini bisa dikatakan aman ya. Nah, kita tahu bahwa kita tidak membaca kinerja karyawan ya. Nah, kinerja karyawan ini kita tidak masukkan. Nah, kita baca yang indikatornya, berarti kan kita baca afektifnya. Nah, afektif ini sebenarnya nilai di atas ini, nilai afektif, nilai yang di atas ini kan sebenarnya lebih besar dari yang di bawah. Kalau kita hilangkan komitmen organisasi, nah komitmen organisasi ini kan tidak kita ikut sertakan. Jadi bisa kita bilang bahwa afektif ini nilai di atasnya itu lebih besar dari nilai yang di bawahnya. Lalu komitmen organisasi ini kinerja karyawan itu juga nilai yang di atas itu lebih besar dari nilai yang di bawahnya. Lalu kompensasi itu nilai yang di atas itu lebih besar dari yang di bawahnya. Kontinuitas juga nilai yang di atas lebih besar dari yang di bawahnya. Motivasi kerja juga nilai yang di atas lebih besar dari yang di bawahnya. Begitupun normatif. Berarti diskriminan validitas untuk Fornalecker kriterion itu aman ya, valid gitu. Lalu cross loading. Nah, cross loading ini bisa dikatakan aman ya, karena cross loading ini kan sebenarnya hasil dari faktor loadingnya, sehingga kalau kita mau lihat itu sebenarnya aman. Kalau kita lihat satu persatu ini sebenarnya aman tanpa mengikut sertakan komitmen organisasi ini ya. Nah, tanpa mengikut sertakan komitmen organisasi ini bisa dibilang aman, sehingga bisa kita katakan bahwa pengujiannya ini sebenarnya bagus gitu ya, validitas dan reliabilitasnya bagus ya, terlepas dari heteroid monotride-nya yang tidak bagus ya, tetapi Fornalecker kriterionnya dan juga cross loadingnya aman. Lalu kemudian konstruknya ini ya, reliabilitasnya itu bagus dan average variance extractnya juga bagus. Nah, jadi aman ini teman-teman, aman. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan ke tahap state kedua untuk pengujian validitas dan reliabilitas di tingkat variabelnya ya. Kalau tadi kan state pertama itu di tingkat indikator, lalu yang berikut di tingkat variabelnya. Nah, untuk di tingkat variabel ini ya, kita membutuhkan latent variable score ya. Jadi kita membutuhkan latent variable score. Nah, latent variable score itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas di tingkat variabel. Nah, nanti akan saya demonstrasikan ya. Nah, cara untuk mendapatkan latent variable score
itu kita kembali ke sini ya, kembali ke PLS-nya, PLS algoritmnya. Ini hasil yang dari hasil validitas dan reliabilitasnya. Lalu kita lihat di bagian menu ini ada tulisan, ada menu create data file. Nah, menu create data file ini adalah untuk kita meng-create latent variable score atau menghasilkan latent variable score. Nah, create data file ini yang tidak dimiliki oleh Smart PLS 3 atau Smart PLS di bawahnya, di bawah dari Smart PLS versi 4 ini. Ya, karena saya kan menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, jadi create data file ini tidak ada di Smart PLS versi sebelumnya atau versi 3. Sehingga akan lebih baik jika misalnya teman-teman itu memiliki data yang memiliki second order atau memiliki model yang datanya ada second order, maka akan lebih baik jika mengolahnya itu menggunakan Smart PLS 4 dibandingkan Smart PLS versi 3. Karena kalau di Smart PLS versi 3 itu latent variable score-nya itu kita harus hitung manual, dan itu sulit teman-teman. Dan itu sulit. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan Smart PLS 4 untuk data yang ada data second ordernya. Oke, jadi di sini saya akan meng-create latent variable score-nya. Saya pilih create data file. Nah, lalu di file name ini saya tulis saja state 2. Oke, atau tahap kedua ya. Lalu ini saya biarkan saja select column ini, saya select columns ini saya biarkan saja. Nah, ini nanti akan memunculkan latent variable score ya. Ini kan sudah dicentang latent variable score. Lalu kemudian saya create. Nah, dia akan muncul folder baru ya, nanti saya akan tunjukkan. Lalu ini saya kembali ke sini, lalu kemudian saya back. Di sini saya save saja supaya model ini akan tetap tersave gitu ya, tersimpan. Yes. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian sini itu ada folder baru, yaitu state 2 yang ini, state 2. Nah, ini adalah data yang dihasilkan dari kita meng-create data file tadi. Nah, di state 2 ini ada data latent variable score-nya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pengujian validitas dan reliabilitas di state 2 di tahap kedua. Saya kembali ke modelnya, ini aja. Nah, oke. Ini kan model yang sudah saya simpan, di mana sudah ada item yang sudah saya buang, yaitu KP6. Ini kan KP6 sudah tidak ada. Lalu Z2 ya. Z2 ini juga sudah tidak ada. Lalu di variable komitmen organisasi ya, ini kan yang second order. Ini yang akan kita ubah ya, yang akan kita ubah penggambarannya. Oke. Nah, kita akan langsung memasukkan indikatornya ya, menggunakan latent variable score-nya. Nah, oleh karena itu akan saya hapus ini. Saya hapus. Oke. Ini juga saya hapus. Oke. Nah, kita akan menggunakan latent variable score-nya. Nah, latent variable score-nya ada di mana? Nah, ini di komitmen ini kita select dataset dulu. Kita pilih yang ini, state 2. Ini kan data yang tadi yang kita create data file tadi kan, state 2. Nah, ini yang memiliki latent variable score ya. Saya pilih ini. Nah, lalu kita ke bawah, kita lihat. Nah, di sini ini ada LF score, ada tulisan LF score. Nah, ini maksudnya latent variable score. Nah, yang akan kita pakai itu adalah latent variable score afektif, latent variable score normatif, dan latent variable score kontinuitas. Nah, ini akan saya masukkan ke sini, komitmen organisasi. Nah, ini kontinuitas juga, lalu kemudian normatif. Nah, ini yang akan kita pakai ya. Oke, ini saya kubahkan. Lalu kemudian saya mau rename dulu. Nah, ini saya latent variable score-nya saya hilangkan, afektifnya yang akan. Nah, ini. Jadi ini state kedua ya, pengujian validitas dan reliabilitas di tahap variabelnya. Nah, variabel ini kan langsung diukur oleh indikatornya. Kalau di tahap pertama tadi kan komitmen organisasi ini kan tidak langsung diukur oleh indikatornya ya. Nah, indikatornya yang kita
uji validitas dan reliabilitasnya, bukan variabel komitmen organisasinya. Sedangkan di tahap kedua ini kita langsung menguji validitas dan reliabilitas di tahap indikatornya. Jadi indikatornya yang akan kita uji, validitas dan reliabilitasnya. Oke, lalu ini rename, kita hilangkan LV score-nya, enter. Nah, ini sudah jadi teman-teman, ini sudah jadi. Nah, jadi variabelnya langsung diukur oleh indikatornya ya. Nah, ini dia sudah menjadi first order juga, seperti kompensasi dan motivasi kerja dan kinerja karyawan. Nah, lalu kita kembali kita nguji validitas dan reliabilitasnya, ini di tahap keduanya. Lalu kita calculate bootstrapping PLS algorithm, lalu kita start calculation. Nah, kita lihat auto loadingnya itu semuanya sudah aman ya. Auto loadingnya semuanya sudah aman, semuanya sudah hijau ya. Komitmen organisasi semuanya sudah hijau, baik afektif, kontinuitas maupun normatifnya hijau ya, aman. Lalu kita ke reliabilitasnya aman, semuanya hijau. Average variance extract-nya juga hijau, semuanya aman. Lalu kita ke diskriminan validity-nya, ternyata diskriminan validity-nya itu heterot monotrade-nya itu masih merah ya. Tapi tidak apa-apa, karena validitas diskriminan itu kan tidak hanya heterot monotrade ratio-nya, tapi ada Fornell-Laker criterion. Nah, di Fornell-Laker criterion ini kita lihat nilai yang di atas itu lebih besar dari yang di bawah, sehingga valid. Begitupun yang ini nilai yang di atas lebih besar yang di bawah, nilai yang di atas lebih besar yang di bawah, begitupun ini. Jadi aman. Nah, lalu cross loadingnya juga aman ya, aman, ini cross loadingnya aman. Jadi begitu sudah aman semuanya. Nah, ini pengujian validitas dan reliabilitas di tahap keduanya semuanya valid dan reliable, sehingga kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu yaitu tahap pengujian hipotesis ya. Nah, misalnya saya di sini saya bootstrapping, saya start calculation. Nah, kita lihat di pengaruh langsungnya. Di pengaruh langsungnya itu komitmen organisasi itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena p-values-nya di bawah 0,05. Kompensasi itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena p-values-nya itu lebih besar dari 0,05. Kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja karena p-values-nya lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,05. Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena p-values-nya itu lebih besar dari 0,05. Ini kalau pengaruh langsung. Nah, pengaruh tidak langsungnya kita lihat pada spesifik indirect effect. Ternyata di pengaruh tidak langsungnya itu ternyata p-values-nya itu lebih besar dari 0,05, sehingga bisa kita katakan motivasi kerja ini tidak memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, sehingga bisa kita katakan motivasi kerja ini tidaklah sebagai variabel mediasi. Oke, saya pikir demikian saja video saya kali ini mengenai pengujian measurement model atau pengujian validitas dan reliabilitas untuk model yang memiliki data second order ya. Nah, jadi dia memiliki dua tahap. Tahap pertama itu pengujian di tingkat indikator, lalu tahap kedua pengujian di tingkat variabel. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.